Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqibatul lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini marilah kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni secara fundamental kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, segala apa yang kita lakukan tidaklah akan bisa. Kalau kita menginginkan sesuatu tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa restu dari Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut tidaklah akan terjadi. Makanya marilah kita tetap bersyukur, terus bersyukur, meminta, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan terus memberikan kita kebaikan-kebaikan ke depannya. Dan tak lupa pula, marilah kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang mana apabila kita berselawat kepada beliau, kita akan mendapatkan syafaat yang akan nantinya diberikan oleh Rasulullah kepada kita di yaumil mahsyar. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita adalah termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan ataupun menceritakan bagaimana perjuangan yakni Muawiyah bin Abi Sufyan, yang mana ia adalah pencetus dinasti Umayyah yang pertama kali dalam kerajaan Islam. Ia adalah pendiri dinasti Umayyah. Dalam penintisan dinasti ini dilakukan dengan cara yakni penolakan pembaiatan terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib. Mengapa? Kemudian ia memilih berperang. Setelah ia menolak, maka ia memilih berperang untuk melakukan perdamaian dengan Ali bin Abi Thalib dengan cara strategi politik yang sangat menguntungkan baginya. Maka jatuhlah Ali bin Abi Thalib, kemudian naiklah yakni Muawiyah, juga disebabkan keberhasilan pihak Khawarij, kelompok yang membangkang Ali, membunuh Ali, meskipun kemudian tampuk kekuasaan dipegang oleh putranya yakni putra Ali bin Abi Thalib, Hasan. Namun tanpa dukungan yang kuat dan kondisi politik yang kacau, akhirnya kepemimpinan pun jatuh ke tangan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sedikit biografi dari Muawiyah bin Abi Sufyan ialah Muawiyah bin Abi Sufyan umurnya kurang lebih 77 ataupun 78. Muawiyah adalah khalifah yang berkuasa pada tahun 661 Hijriah sampai 680 Hijriah. Dia merupakan salah satu sahabat Nabi dan juga merupakan saudara tiri dari Ummu Habibah Ramlah, istri dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun Utsman bin Affan yang sebenarnya merupakan khalifah pertama yang kedua dari Bani Umayyah, meskipun Utsman bin Affan yang sebenarnya merupakan khalifah pertama dari Bani Umayyah, Muawiyah adalah khalifah yang menjadikan Umayyah sebagai dinasti yang kekhalifahannya kuat. Muawiyah merupakan khalifah pertama dari Bani Umayyah yang berasal dari garis Sufyani. Maka dikatakan ia adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Disebutkan juga untuk keturunan Abu Sufyan bin Harb. Kemudian
Muawiyah memulai karir politiknya sebagai penguasa setelah ditunjuk menjadi gubernur Syria pada tahun 639 Hijriah oleh Khalifah Umar bin Khattab, dan membuktikan dirinya adalah sebagai pemimpin yang cakep. Kalau bahasa kita cakep itu keren, kuat, ganteng, begitulah. Kemudian salah satu capaiannya adalah pembentukan angkatan laut, yakni Muslim pertama. Pembentukan angkatan laut ataupun tentara angkatan laut TNI AL dalam Islam. Pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan pada tahun 656 Hijriah, dalam perbedaan pendapat mengenai status pembunuhannya menjadikan terjadinya perselisihan antara pihak Muawiyah dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Mereka menyangka di antara dua ini ada satu pihak yang berencana ataupun telah melakukan pembunuhan Utsman bin Affan. Bahkan Muawiyah menyangka ataupun kelompok Muawiyah menyangka hal tersebut telah dilakukan oleh kelompok Ali bin Abi Thalib. Makanya Muawiyah melakukan peperangan sebelumnya karena menginginkan perdamaian, siapa yang benar, siapa yang kuat gitu. Kemudian pada masanya Muawiyah melakukan berbagai upaya penaklukan. Pengepungan Konstantinopel pada masanya merupakan upaya penaklukan pertama kali di Konstantinopel oleh umat muslim. Dalam bidang pemerintahan, Muawiyah lebih mengedepankan kecakapan dan kesetiaan daripada sistem kebangsaan. Secara kepribadian, Muawiyah juga termasuk muslim yang soleh, kuat, dan menjaga ibadahnya meski dia menanggung beban memimpin kekhalifahan yang wilayahnya sudah sangat luas dan banyak. Luas dalam pikiran kita gitu jauh, banyak mungkin dalam kita adalah depan kita banyak, tapi luas dalam pikiran kita adalah jauh, mungkin bisa tidak terjangkau. Namun pada masa itu kekhalifahan Umayyah sanggup menanggung segala beban yang ia terima. Kemudian perselisihannya dengan Ali bin Abi Thalib juga menunjukkan putranya, yakni untuk menjadi khalifah sepeninggalnya Ali bin Abi Thalib, merupakan tema yang utama yang menjadikan Muawiyah sebagai sosok yang kontroversial dalam sejarah Islam. Kemudian literaturnya Madinah awal dari Abbasiyah awal memiliki gambaran yang baik terkait Muawiyah. Tetapi tidak demikian dengan literatur Abbasiyah pada masa belakangan yang lebih cenderung bersifat anti Umayyah. Di situ telah dijelaskan bagaimana perjalanan Muawiyah bin Abi Sufyan ini. Pertama, ia melakukan penaklukan. Sebelumnya ia menginginkan peperangan untuk mendamaikan siapa di antara pembunuhan Utsman bin Affan. Makanya ia tidak mau ada perselisihan di antara kelompok Ali dan kelompok dari Muawiyah. Makanya ia menginginkan perdamaian dengan cara berperang. Kalau masa sekarang ini cara perdamaian itu dengan hepeng, dengan uang. Kalau ada uang, aman segalanya. Namun pada masa kekhalifahan, kalau tidak ada cara lagi yang begitu kuat, maka mereka melakukan peperangan. Maka Masya Allah, dalam perjalanan Muawiyah bin Abi Sufyan ini dapat kita kutip bagaimana ia melakukan kedamaian, namun tidak cara kepribadian sendiri, namun ia juga melakukan hal tersebut dengan bermusyawarah dengan saudara-saudaranya, kelompoknya, karena mereka telah tertuduh menjadi pembunuhan Utsman bin Affan. Masyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini telah diterapkan, telah dijelaskan kutipan bagaimana perjalanan ataupun keluarga dari Muawiyah
Di sini dikatakan yakni ayahnya merupakan adalah Abu Sufyan bin Harb, namanya Muawiyah. Ayahnya Abu Sufyan bin Harb. Harb ini adalah kakeknya, kalau kita katakan seseorang pembenci Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, kakeknya ataupun ayahnya pertama itu adalah orang yang membenci risalah Rasulullah SAW, ataupun ia juga bisa dikatakan membenci risalah Rasulullah SAW. Namun pada akhirnya masuk Islam dengan terpaksa, diikuti juga dengan istrinya yakni Hindun bin Utbah. Sedangkan ibunya adalah Hindun bin Utbah, seorang pemakan jantung paman Nabi yakni Hamzah. Masya Allah. Mengapa ia dikatakan masuk Islam dengan cara keterpaksaan? Karena ada perjanjian yang sangat kuat di dalam Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib dan sebagainya. Maka setelah ia memasuki agama Islam secara otomatis ataupun secara kebaikan masuk ke dalam dirinya, maka ia juga menjadi Islam yang kokoh lillahi ta'ala. Makanya kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun kalau kita sudah merasa kita itu kuat dalam Islam, kita sudah beragam Islam dari lahir, dari batin, dari kakek nenek kita, maka mari buktikan bagaimana keislaman kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni dengan cara apa? Kita bisa memberikan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita menginginkan apa yang kita inginkan, tapi berilah keinginan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yaitu? Kita bisa melaksanakan perintah yang ia mau, kita bisa meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga perintah dan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan sedikitnya yang saya paparkan ini, mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah ataupun pelajaran dari kisah ini. Kalau saya jelaskan lagi perjalanan ataupun kisah dari Muawiyah ini, bisa lama nanti, bisa 1 jam. Insyaallah, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.